Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia Tapi- terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah ini. Terkait dengan ijazahnya berarti- akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Jadi sebuah kesalahan yang sangat fundamental. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini ada ijazah yang beredar, gitu ya. Ini Apa bukan ini? Coba tunjukin, coba Ya, tunjukin kamera. Ini, Coba ini tunjukin. ijazah asli ya, bukan ijazah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Tifa mendadak amnesia ya. Katanya sama sekali tidak pernah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Waduh, ini gimana nih? Jadi yang mereka lakukan selama ini apa kalau bukan menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu? Mereka sebut ijazah Pak Jokowi 99,sekian% palsu. Terus di ijazah Pak Jokowi katanya itu bukan fotonya Pak Jokowi, itu fotonya Dumatno. Terus ke makam orang tua Pak Jokowi, katanya itu bukan makam orang tua Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Orang yang pencetak ini sampai dengan saat ini nggak muncul siapa orang yang mencetak ijazah Pak Jokowi itu seperti yang dikatakan si Rustam. Dia tahu orangnya begini begono. Nah, kalau bukan menuduh, apa ini artinya si Tifa? Luar biasa. Nah, Egy Sujana sebut Pak Jokowi itu akhlaknya baik. Roy Suryo sok jagoan. Nah, sebelum kita ke video, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Keterangan dari Egy Sujana langsung eksklusif. Langsung kita lihat videonya berikut ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Mantap, Kita Presiden. ini RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu betul teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Lalu yang menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak. Hah? Terkait dengan orang Nah, kita akan dengarkan nih Adi Praitno mengapresiasi Pak Joko Widodo terkait SP3 yang diberikan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Secara fakta politik per hari ini sudah ada dua orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu kemudian proses penyidikannya dihentikan alias SP3. Ini adalah fakta-fakta politik hari ini yang tidak bisa dibantah, yang tentu publik ini menganggap tidak terlepas dari setelah adanya pertemuan dari kedua belah pihak, yaitu ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Bahkan dalam pernyataan secara terbuka, Pak Jokowi juga mengakui ada pertemuan di antara dua belah pihak ini dan mengapresiasi sekaligus juga menghargai bahwa silaturahmi itu adalah hal-hal yang sifatnya mulia. Kita kan juga tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga mengatakan semoga dengan adanya pertemuan ini ada yang disebut dengan restoratif justice, yang itu merupakan kewenangan penyidik terkait dengan dua sosok ini. Jadi dua konteks ini yang sebenarnya dilihat oleh publik bahwa sebenarnya dalam proses hukum pidana yang sedang berlangsung sekalipun ada proses-proses yang sifatnya bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu mediasi, ada islah dan ada perdamaian politik antara pihak-pihak yang saling terkait itu untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Dan itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik, Mas Tifal, bahwa terkait dengan penghentian
terhadap dua sosok ini ya tentu tidak bisa dilepaskan terkait dengan pertemuan beberapa waktu yang lalu yang ada di Solo. Karena memang banyak sekali proses hukum di negara kita itu kan dihentikan setelah kedua belah pihak itu saling bertemu dan kemudian menganggap persoalan ini dianggap selesai satu sama yang lainnya. Cuman kalau, sorry saya potong, cuman kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi yang pernah bilang ini bagian dari operasi besar oleh orang besar, operasi politik oleh orang besar, ini upaya Jokowi untuk melawan itu? Ya saya kira bagi saya secara prinsip hal-hal yang semacam ini adalah agak sulit untuk bisa dibuktikan ya. Tapi bagi saya secara prinsip sepertinya kalau kita bicara tentang proses hukum, masih ada proses-proses lain yang kemudian bisa diselesaikan. Seperti mediasi dan restoratif justice seperti yang terjadi ini. Oleh karena itu, sekalipun misalnya ada dugaan orang besar, ada orkestrasi, kemudian juga dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan soal kompetisi di 2029. Nah, Bagi saya secara prinsip ya, kalau pertemuan kedua tokoh ini tidak mungkin itu hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kedua belah pihak ini sudah bersetuju, saling bertemu dan saling bersilaturahmi. Apakah di situ ada maaf-maafan, itu kan sebenarnya adalah persoalan teknis. Tapi publik melihat ketika ada SP3 yang itu artinya proses hukum yang terkait dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini tidak dilanjutkan, itu berarti ada ruang mediasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi ini adalah ruang-ruang persuasi yang per hari ini sedang kita lihat secara seksama, Mas Iqbal. satu sisi betul ada persuasi, cuman ada yang berbeda. Karena awalnya Egy Sujana sempat menyampaikan keras begitu, mempertanyakan masalah ijazah ini sampai kemudian akhirnya dibawa ke ranah hukum. Terus kemudian terakhir kali menyampaikan kepada wartawan, memuji bahkan Joko Widodo setelah pertemuan itu terjadi di Solo, Jawa Tengah. Kita coba putar dulu pernyataan Egy Sujana berikut ini. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Lalu kemudian berbuah restoratif justice, apakah sesederhana itu atau ada hal lain di balik itu semua? Setahu saya kalau kita membaca korespondensi terkait dengan kisru tudingan ijazah ini, sebenarnya kan sejak lama sudah mulai muncul ruang-ruang untuk adanya dialog ya, ada ruang-ruang komunikasi dan bahkan kalau kita mendengarkan statement sejumlah relawan Pak Jokowi, membuka ruang dialog dan minta maaf jika ada pihak-pihak yang mungkin ingin meralat bagaimana statement-statement politik terkait dengan tudingan-tudingan ijazah ini, Mas. Artinya sebenarnya sejak lama sebelum ada proses ini, misalnya naik pada persoalan hukum, ada penyidikan dan kemudian sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kan sebenarnya ruang mediasi untuk melakukan tabayun, klarifikasi terkait dengan ijazah ini sepertinya sering kita dengarkan sejak lama. Dan bahkan kemarin salah satu relawan Jokowi, kalau tidak salah Andi Azwan dalam sebuah diskusi juga menyatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi masih membuka ruang bagaimana dialog-dialog dengan pihak-pihak yang selama ini menuding terkait dengan keaslian atau tidak asli terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu masih bisa dimungkinkan. Tapi sepertinya pihak-pihak yang menuduh itu menganggap bahwa keyakinan mereka itu benar, keyakinannya itu masih bisa dibuktikan dalam konteks pengadilan. Jadi bagi saya sebenarnya ruang komunikasi politik yang semacam ini juga sering lumrah terjadi dalam persoalan hukum ya, terus salah satunya adalah soal hukum pidana. Artinya kalau kita menganggap ini restorasi justice dikaitkan dengan SP3, itu ada ruang lain yang masih bisa ditempuh antara kedua belah pihak yang saling berseteru, saling bersetegang, salah satunya adalah perdamaian, salah satunya adalah islah, dan ada titik temu untuk saling memaafkan satu sama yang lainnya. Tanpa ada kesepakatan ini, susah untuk melakukan restoratif justice. Karena itu adalah berketetapan hukum. Karena penyidik ya, dalam konteks ini misalnya kawan-kawan di Polda, pastinya sudah mengantongi begitu banyak bukti-bukti yang bisa dijadikan novum untuk menyebut seseorang itu apakah tetap tersangka atau proses penyidikan terkait dengan kasus tersangkanya itu dihentikan. Per hari ini ketika sudah muncul SP3, itu kan menganulir bagaimana putusan tersangka kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Per hari ini publik hanya melihat dua tokoh ini, dua sosok ini, Hari Lubis dan kemudian Egy Sujana, ya hanya disebut sebagai mantan ya terpidana terkait dengan tudingan ijazah. Ya selebihnya sudah selesai ini barang karena proses penyidikannya dihentikan. Agak berbeda dengan yang klaster 2 yang kemudian saat ini prosesnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan itu publik melihat secara hukum. Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan ya tentu saja itu sudah dianggap
memenuhi kriteria dan unsur-unsur pidana untuk diproses di masa-masa yang akan datang. Tapi sepertinya ruang untuk komunikasi dengan pihak klaster kedua ya sepertinya masih terbuka meski Walaupun pihak-pihak kemudian yang mereka ada- tetap bersikeras dengan pandangan mereka. Betul, dan bahkan mengatakan tidak sudi mau melakukan itu dan masih cukup yakin bahwa mereka masih bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu nantinya di pengadilan. Ya tinggal kita tunggu bagaimana proses hukum ini selanjutnya, Mas. Karena bagi saya kalau terus misalnya terkait dengan argumentasi politik, dua belah pihak pasti saling adu kuat dan saling menegasikan satu sama yang lain. Yang bisa menghentikan ini semua ujung-ujungnya adalah proses hukum di pengadilan. Biarkanlah pengadilan yang akan menunjukkan siapa yang salah dan kemudian siapa yang benar. Itu tadi pandangan Adi Prayitno. Jadi gimana teman-teman? Menurut pandangan kalian semua teman-teman. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Yang jelas Egy Sujana sendiri sudah bilang ya, Pak Jokowi akhlaknya baik. Saya tidak lebih baik dari Pak Jokowi. Sedangkan Roy Suryo itu sok jagoan. Roy Suryo. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan di komentar di kolom komentar. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.